sungguh boleh mengerti kehendak-Mu bagi kami. Kami tidak menjadi orang Kristen yang tidak pernah berubah, tapi hidup kami semakin hari disempurnakan oleh Tuhan. Hidup kami semakin serupa dengan Kristus Yesus. Karakter kami semakin disempurnakan. Urapi kami semua, kami membuka hati kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalomnya kok rada lemes ya Saudara. Sekali lagi lebih semangat, shalom. Baik, puji Tuhan. Saudaraku, salah satu hal yang penting dalam kekristenan adalah ketika seseorang sudah percaya kepada Yesus dan tidak berhenti sampai di sana, tetapi Tuhan mengerjakan pembaharuan. Kalau saudara ingat hari Jumat ketika kita memperingati Jumat Agung, firman Tuhan disampaikan bagaimana perubahan itu dimulai dari jiwa, dari pikiran kita. Ya. Ketika orang menerima Yesus, rohnya dipulihkan. Tapi jiwa ini perlu waktu untuk terus diubahkan, untuk terus dipulihkan. Nah saudaraku, kalau minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kita semua harus menjadi murid Kristus. Ya. Karena ada 3 tipikal orang. Yang pertama adalah orang banyak. Mereka hanya sekedar berbondong-bondong. Mereka senang kalau kumpul-kumpul. Ya. Tetapi mereka hanya mengejar kesembuhan, hanya mengejar mujizat, hanya mengejar berkat. Dan tipe yang kedua adalah tipe agamawi. Kalau saudara masih ingat itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka sepertinya beribadah. Tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Tetapi yang Yesus kehendaki adalah kita menjadi apa saudaraku? Katakan sama-sama murid. Tuhan kehendaki untuk kita menjadi murid, saudara. Nah hari ini saya akan lanjutkan. Tuhan mau ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus terus mengalami perubahan. Katakan amin saudaraku. Kita akan melihat ayat firman Tuhan ya, dalam Yesaya 43 ayat 18-19. Demikian puji firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan atas perubahan. Dan Dia mau untuk hidup kita juga berubah, saudara. Katakan kanan kiri dulu, kita harus berubah. Ya. Jadi jangan Anda bangga kalau Anda mungkin termasuk golongan jemaat yang setia datang ke gereja, tetapi karakternya nggak pernah berubah. Ya. Sikapnya nggak pernah berubah. Karena di dalam Tuhan harus ada perubahan. Saudara melihat di sana Tuhan rindu untuk selalu memberikan yang baru. Tuhan mau kasih yang fresh bagi kita, saudara. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, perhatikan. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nah saudaraku, ketika kita mau diubahkan Tuhan, ada 2 hal penting yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama, dalam Matius 15 ayat 13 berkata demikian. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saudara, yang pertama kita harus relakan
segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Segala hal-hal yang tidak baik, manusia yang ada di kehidupan lama kita, karakter-karakter manusia lama kita, bukan hanya potong ranting, tetapi harus dicabut sampai ke akar-akarnya, saudara. Kalau akar nggak dicabut, itu tumbuh lagi. Betul nggak, saudaraku? Ya, kalau akar nggak dicabut, itu tumbuh lagi. Di Tawangsari, di tempat yang rencana kami akan bangun rumah, berupa tanah kosong. Dan beberapa waktu yang lalu saya minta Purwanto untuk bantu bersihkan. Kamu masih ingat ya, Pur? Pur, itu pohon pisang tolong ditebang. Masih ingat ya? Sekarang tumbuh lagi, Pur. Karena apa? Karena apa? Tidak dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya. Demikian juga sikap karakter kita, sifat manusia lama kita, kalau tidak dicabut sampai ke akar-akarnya, itu akan tumbuh lagi, saudara. Lalu hal yang kedua, firman Tuhan katakan demikian. Mari yang bisa melihat ke depan baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Lebih keras lagi 2, 3. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya, saudaraku. Siapkan kantong kulit yang baru bagi anggur yang baru, saudara. Tuhan rindu memberikan anggur yang baru. Ya. Anggur berbicara damai sejahtera, sukacita, segala berkat yang baik yang Tuhan berikan. Tetapi harus disiapkan kantong kulit yang baru, saudara. Ayat ini menjelaskan bahwa kalau kantong yang lama menerima anggur yang baru itu tidak kuat, maka kantong itu akan koyak dan anggur itu akan terbuang. Karena itu saya memperhatikan demikian. Mengapa banyak orang tidak siap menerima perubahan? Karena kantong anggurnya itu lama, saudara. Ya. Buka hati kita, amin saudaraku. Biarkan Tuhan membersihkan hati kita. Jangan sifat manusia lama dibawa-bawa terus. Dengan dalih kita katakan, aku memang seperti ini. Enggak. 2 Korintus 5:17 katakan, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang dalam kehidupan kita. Kantong anggur yang baru itu juga menggambarkan hati, saudara. Kalau hati mau diisi dengan sukacita, diisi dengan damai sejahtera, hati kita harus hati yang baru. Hati kita harus bersih. Amin, saudaraku. Saya ngalami satu contoh yang sangat tepat. Seminggu yang lalu saya ngalami kecelakaan dan jempol kaki kanan saya ini luka cukup dalam. Jujur saya ini orangnya tidak tahan sakit, saudara. Jadi begitu jatuh sampai rumah, tidak tak bersihin, langsung tak kucurin betadin. Ya, bayangan saya kalau sudah dikasih betadin pasti nggak akan infeksi, aman karena ini antiseptik gitu. Ternyata saya salah, saudaraku. Jadi rupanya kotoran itu belum dibersihkan, kena betadin, dan besoknya saya mulai tambah lagi kasih thietayocin, dan ada sisa-sisa yang terus menumpuk sampai 3, 4, 5 hari saya tunggu-tunggu kok belum kering-kering, saudara. Sampai hari Jumat kemarin saya bawa ke dokter Yanuar, dan begitu sampai di dokter saya cerita, dok kenapa ini belum kering-kering luka saya? Coba duduk pak, saya periksa.
Lalu dokter Yanuar lihat luka di kaki saya, dia segera bilang gini, ini kotor Pak. Ini kotor. Ambil semacam kapas atau kasa steril, kasih alkohol saudara. Tahan ya Pak, ini nih kotor. Sambil diunyak-unyak kayak gitu ya. Ya memang kalau yang bersihin gak kerasa gitu ya. Sing diresiki kuwi lorone biung-biung saudaraku ya. Selesai. Ambil lagi kapas yang kedua. Ini harus dibersihkan Pak. Nanti pulang sampai rumah perawatan lagi. Direndam, dibersihkan. Baru setelah itu dikasih obat. Baik obat minum atau obat oles. Saya nangkep sesuatu gini. Ternyata saudaraku, seperti halnya luka, hati pun itu demikian. Ya. Jadi luka itu meskipun diobati, perhatikan. Tapi kalau tidak dibersihkan, itu tidak sembuh. Ya. Hati, kalau kita hanya terima pemulihan, terima firman, tapi kalau nggak mau dibersihkan, itu juga nggak berubah, saudara. Perhatiin, bertahun-tahun karakter yang keras tetap keras. Bertahun-tahun sifat yang jelek tetap seperti itu terus. Kenapa? Karena tidak merelakan hatinya untuk dibersihkan oleh Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa dibersihkan itu nggak enak, saudara. Percayalah kepada saya. Ini kotor, Pak. Sampai akhirnya kotorannya terangkat dan warnanya mirip-mirip semacam daging babi panggang gitu saudaraku ya. Hati itu kalau lagi dibersihin sama Tuhan, nggak enak saudara. Tapi lebih baik nggak enak sekarang daripada infeksi. Betul? Mau dibersihkan enggak? Ya? Dibersihkan. Ngampuni, ya. Biarkan kantong kulit itu diperbaharui oleh Tuhan. Kita yang harus siapkan itu. Kita yang harus siapkan kirbat yang baru itu untuk menerima sesuatu yang baru, yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat penghalang dari perubahan itu apa? Supaya kita mengerti dan kita tidak terjebak di sana. Hal yang pertama, penghalang dari perubahan itu adalah the comfort zone, yaitu zona nyaman. Ya, saudara, saya mau kasih tahu. Jangan berpikir bahwa zona nyaman itu berbicara tentang kenyamanan dan kemewahan atau kenikmatan. Karena ternyata ada orang yang nyaman dalam penderitaan. Nyaman dalam masalah. Merasa nggak perlu berubah. Merasa seperti ini udah. Lihat saudaraku, zona nyaman adalah zona di mana seseorang mengalami stagnasi. Saya sampaikan firman dan saya terus berdoa supaya Roh Kudus sungguh-sungguh menjamah hati kita, saudaraku. Supaya kita boleh mengerti, ya, mengerti. Roma 12 ayat yang kedua katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Kalau orang mengerti kehendak Allah, dia bisa membedakan. Jadi jangan menjadi serupa. Ya. Kalau roti, ya, ada tukang roti kita pagi hari ini. Oh, datang nanti sore mungkin ya. Kalau roti itu biasa ada loyang, ada cetakan. Dan Tuhan katakan jangan menjadi serupa itu, jangan kita itu pakai cetakannya dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan renewing. Ya. Diperbaharui dan ditransform. Supaya engkau dapat membedakan.
Nah saudaraku, salah satu hal zona nyaman, kita kadang sampai udah gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Saudara, orang yang korupsi itu bukan orang bodoh, saudara. Setuju gak, saudara? Halo? Orang yang korupsi sampai ratusan juta, sampai miliar itu bukan orang bodoh. Hanya dia tidak bisa membedakan mana uang sendiri, mana uang orang lain. Saudara, hati-hati dengan zona nyaman. Ya. Kalau Anda sudah pada posisi ini, stuck. Kerohaniannya stuck, nggak naik. Ya. Urusan satu ini nggak lulus-lulus. Apa itu misalnya? Cukup banyak orang sharing tentang hal ini. Urusan mengampuni aku kok nggak berhasil ya Pak. Kalau Anda nggak segera lompat dari area itu, hati-hati loh. Berarti Anda ada pada zona nyaman, the comfort zone. Ya. Tema tahun ini itu entering the, sama-sama 2, 3, entering, iya, bukan entering your comfort zone. Udah kayak gini aja cukup, tidak merasa perlu ditambah, tidak merasa perlu lebih aktif lagi untuk cari Tuhan. Biarin orang lain ikut cool, aku gak usah ikut cool, gak apa-apa. Wong nyatanya aku baik-baik aja, itu comfort zone, saudara. Karena kerinduan Tuhan untuk kita semua ini terus semakin naik. Amin saudaraku. Semakin bertumbuh. Saya kasih contoh. Pada era tahun 60-an, saya belum lahir waktu itu. Kalau orang berbicara arloji, itu pasti Swiss punya. Jadi arloji Swiss saat itu menjadi ikon untuk arloji-arloji di seluruh dunia. Seperti sekarang itu kalau air minum orang nyebutnya apa? Aqua. Padahal belinya bukan Aqua. Ya. Padahal mungkin mereknya yang lain gitu kan. Tapi nyebutnya Aqua. Motor orang nyebutnya Honda. Padahal Suzuki. Ya toh? Nyuci baju pakai Rinso. Padahal Daya. Lah saudaraku ya. Nah waktu itu kalau orang berbicara arloji atau jam tangan, pasti ngomongnya Swiss. Ya. Sampai suatu saat, beberapa waktu setelah itu, mulai ada seseorang menemukan teknologi quartz. Ya, kalau sudah tahu itu, teknologi quartz. Dan ketika diperkenalkan kepada orang Swiss ini, pabrikan jam di Swiss ini, para tenaga ahli di sana mereka berpikir, ngapain susah-susah belajar yang baru. Wong selama ini aja arloji Swiss itu sudah laku, sudah jalan, ngapain susah-susah mulai dari baru lagi belajar teknologi quartz. Sampai akhirnya teknologi ini diterima oleh sebuah perusahaan kecil di Jepang. Perhatikan, yang di Swiss itu sudah perusahaan mendunia, menguasai 80% arloji dunia, tidak mau terima. Sampai akhirnya di Jepang ada perusahaan kecil yang bernama Seiko. Tapi dia mau terima teknologi quartz ini. Dan kalau kita tahu sekarang akhirnya disebutnya Seiko Quartz. Dan kondisi terbalik saat ini saudaraku. Seiko saat ini menguasai 80% pasaran jam tangan. Swiss hanya 20%. Orang yang ada di zona nyaman, dia akan tergilas dengan perubahan, saudara. Kadang Tuhan kehendaki untuk kita itu pindah, untuk kita itu bergerak dari tempat kita. Jangan seperti itu terus. Dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu, disuruh doa, nggak berani. Sampai beberapa tahun berikutnya, tetap gak berani. Saya mau kasih tahu, bukan Anda gak bisa, tapi itu zona nyaman. Ya. Poolnya udah banyak anggotanya. Lalu mulai dari sekretariat katakan, ini dari Pak Andi katakan, ini mulai didoakan supaya beranak poolnya. Sudah seneng Pak, udah enak, wah rame, seneng. Memang di pool itu kalau udah cocok seneng ya saudaraku ya. Betul enggak?
Ya, sampai jamnya pada mati semua. Kemarin ada yang cerita sama saya, wah Pak, kule saya sampai jam 11 malam, puji Tuhan, mbok sampai jam 1 sisan, saya bilang kayak gitu. Tolong Gembala Kul perhatikan ya, enggak apa-apa. Berarti sharingnya 3 kali lipat waktu sharing firman. Wah, lah ini yang jadi salah akhirnya saudara. Ya kalau sharingnya ngomong firman, sesuatu yang membangun sih it's okay lah. Tapi kalau ngomongnya udah mulai ngalor ngidul, wah itu bahaya. Akhirnya bukan menjadi kul lagi, tapi tempat ngerumpi yang dilegalkan oleh gereja. Saudara ingat kisah bangsa Israel? Tuhan pimpin dengan tiang awan dan tiang api. Ya. Sampai suatu saat berhenti, lalu beberapa saat kemudian, beberapa bulan kemudian Tuhan katakan jalan lagi. Kalau saudara perhatikan ya, dituliskan bahwa yang disuruh bawa oleh orang Israel itu pertama tenda, dan yang kedua suruh bawa apa? Sekop kecil. Kenapa? Tuhan katakan tiang awan berhenti, ya, mereka berhenti, pasang tenda. Sekop kecilnya buat apa? Buat, maaf, buang hajat. Ditulis di Alkitab. Jadi, ketika engkau berkemah dan engkau akan buang hajat, engkau harus keluar dari area perkemahanmu. Supaya jangan ketika Tuhan memelawat, ada hal yang tidak kudus. Dan keluar, lalu setiap orang bawa sekop. Buat apa? Buat gali tanah. Loh benar, waktu itu kan belum ada Ina atau Toto kloset saudaraku ya. American Standard gitu belum ada saudaraku ya. Nah saya bisa bayangkan kalau Anda hidup pada zaman itu, Anda udah mules-mules bawa sekop dulu. Ya. Terus setelah itu ditutup. Ya. Kalau satu keluarga diasumsikan isinya 4 orang. Berarti kan sehari itu duduk tanah peng papat tutup maning gitu. Itu sehari. Loh ini saya kasih contoh saudaraku ya. Seminggu, sebulan. Makanya kadang sebulan Tuhan katakan pindah. Kenapa? Karena area situ sudah gak steril lagi. Loh benar. Karena itu gak bersih lagi. Pindah. Nah saudaraku, banyak orang gak sadar. Banyak gereja gak mau berubah. Tuhan sudah kemana, dia masih di mana. Padahal Tuhan mau kita bergerak karena tempat yang lama itu sudah nggak sehat lagi. Ayo bergerak, ayo terus ikuti tuntunan Tuhan, ayo terus maju bergerak. Sudah mengerti sekarang? Jangan sampai kita terjebak di zona nyaman. Amin. Sekali Anda punya kendala untuk datang beribadah atau datang kul, it's okay. Tapi kalau sampai berkali-kali, berarti Anda sama seperti kartu as, bisa nelpon berkali-kali. Itu zona nyaman. Bilang kanan kiri, itu zona nyaman men. Gitu. Ya, jangan terjebak di zona nyaman. Lalu hal yang kedua, penghalang perubahan, penghalang hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa satu pihak bilang, kan Tuhan yang merubah saya. Memang, tapi yang berubah itu kita. Kita yang harus berubah. Kuasa Tuhan menolong kita. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang dari perubahan adalah takut menghadapi resiko. Ini masih ada hubungannya dengan the comfort zone. Ya. Karena setiap perubahan itu pasti ada resikonya, saudaraku. Anda percaya Tuhan, itu juga ada resikonya. Anda aktif, Anda sungguh-sungguh, itu pasti ada resikonya. Kalau yang dulu hari-hari nonton TV, ketika Anda semakin sungguh-sungguh, Anda pasti akan kehilangan waktu-waktu banyak untuk nonton TV. Karena Anda mulai datang ke kul, Anda mulai terlibat di rumah doa, Anda mulai perlu banyak waktu untuk membaca dan merenungkan firman. Dan banyak orang takut kehilangan ini.
banyak orang tidak berani menghadapi resiko, saudara. Kalau saudara ingat kisah suatu kali yang tertulis dalam 2 Raja-Raja, kalau nggak salah pasal 6 dan pasal yang ke-7. Ketika tentara Aram itu menyerang kota Samaria, menyerang orang Israel. Sampai semua bahan makanan, semua logistik itu ditutup semua, saudara. Masih ingat kisah itu ya? Sampai terjadi kelaparan. Dan parahnya sampai terjadi apa? Sampai ada 2 orang ibu itu joinan, tukar-tukaran anak buat dimakan. Hari ini kita makan anakku, karena sudah gak ada makanan. Besok kita makan anakmu. Ternyata yang satu gak fair. Setelah anaknya yang satu disembelih dimakan, besoknya anaknya diumpetin, saudaraku. Ternyata kayak gitu. Sampai terjadi demikian. Dan dalam kondisi demikian, di pintu gerbang kota itu ada 4 orang kusta. Kita tahu ya, kalau orang kusta itu memang dikucilkan, gak boleh masuk kota. Mereka harus di luar pintu gerbang. Lalu orang kusta ini melihat kondisi demikian, mereka itu berpikir, mereka itu gak mau di zona nyaman. Mereka berkata satu dengan yang lain, kalau kita di sini, kita juga bisa mati. Karena nanti kalau tentara Aram nyerang kota Samaria, kita bisa jadi korban. Kalau kita masuk ke Samaria juga nggak ada bahan makanan. Jadi daripada kita di sini mati, kita masuk kota Samaria juga nggak mungkin, nggak bisa. Ya lebih baik kita ke tempat perkemahan tentara musuh aja. Ya kalau kita pas namanya sialnya ketangkep mati, ya wes piye maning. Mereka mungkin ngomongnya seperti itu gitu ya. Tapi siapa tahu kita selamat. Ternyata apa yang terjadi, saudaraku, ketika mereka pergi ke perkemahan tentara Aram, ya mungkin sambil tertatih-tatih seperti saya ini jalannya gitu ya, saudaraku ya. Karena sakit kusta kan mereka. Ternyata apa yang mereka takutkan itu tidak terjadi. Perkemahan tentara Aram ternyata kosong. Mengapa? Alkitab katakan bahwa Tuhan telah membuat suara kegaduhan kepada tentara Aram sehingga mereka lari tunggang langgang. Dan 4 orang kusta ini yang sudah kekurangan makan ini, mereka pesta, saudaraku. Mereka itu makan banyak, bahkan mereka bisa menjarah emas dan sebagainya. Dan akhirnya mereka memberikan laporan kepada Raja Israel. Apa yang kita bisa petik dari kisah ini, saudara? Segala sesuatu itu harus ada keputusan. Kalau kita nggak berani ambil resiko, kita nggak berani ambil keputusan, kita nggak akan dapat apa-apa, saudara. Untuk berubah, kita juga perlu ambil keputusan. Karena tidak mengambil keputusan itu adalah sebuah keputusan. Yang mengerti katakan amin. Tidak mengambil keputusan itu adalah sebuah keputusan, yaitu keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Ya. Jangan takut menghadapi resiko, ya. Semuanya itu pasti ada resiko. Kita nggak usah terlalu pusing sama kata-kata orang, saudara. Saya itu belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nggak peduli dengan apa kata-kata orang. Tapi bukan berarti jok gini loh ya. Jemaat udah berulang kali dinasehati oleh gembala oleh gembala kulnya. Pak Andi bilang nggak usah peduli kata orang. Lah itu salah kayak gitu kan. Dinasehati kita nggak usah pedulikan apa kata orang. Maksudnya itu bukan seperti itu. Tetapi kita nggak usah takut dinilai orang. Kita nggak perlu takut apa komentar orang. Saya teringat ketika Yesus menghadapi situasi ketika ada wanita yang akan dirajam dengan batu karena ketahuan berzina. Yesus tampil di sana dan Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa silahkan pertama yang lempar batu kepada orang ini. Sampai akhirnya satu persatu dari kerumunan itu mereka meninggalkan wanita ini seorang diri bersama dengan Yesus. Yesus gak takut dinilai seperti ini. Wah, Yesus kok ini ya kompromi ya sama dosa. Oh, Yesus gak peduli, saudara. Ketika Yesus makan di rumah pemungut cukai, dia juga gak peduli dinilai orang, saudara. Maaf saya harus katakan, kadang kita lebih takut dinilai orang daripada takut dinilai Tuhan, saudara.
Kita melakukan firman, melakukan kebenaran, kita takut penilaian orang seperti apa terhadap kita. Sementara dengan sikap kita tidak melakukan firman, kita tidak takut kepada Tuhan. Jangan takut menghadapi resiko. Ya, katakan kanan kiri, jangan takut menghadapi resiko. Satu lagi, penghalang perubahan dalam kehidupan kita karena, baca sama-sama dengan suara keras, dengan semangat saudara. 2, 3, tidak mau bayar harga. Karena untuk sebuah perubahan itu harus ada harga yang dibayar. Tidak mau bayar harga, kita tidak akan melihat perubahan itu. Tidak mau bayar harga, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, saya mau katakan gini. Mari kita buang mental gratisan, saudara. Orang kan senang kalau terima sesuatu gratis. Senang gak? Ya, kalau dapat hadiah itu biasa lebih senang ketimbang beli sendiri. Kalau dapat reward dari BCA, kalau dapat bonus, kalau dapat hadiah, undian, itu senang. Kenapa? Gratis. Nah saudaraku, mari kita buang mental gratisan kita, saudara. Kita mau melihat sesuatu itu berubah, tapi kita nggak mau jalani prosesnya. Satu kali saya pas sama istri saya di satu toko lihat-lihat baju. Saya lihat baju dan saya coba, wah udah seneng ini, udah enak gitu ya. Dan ada salah satu baju yang saya coba, boleh dibilang murah ya nggak terlalu murah, tapi mahal juga ya nggak terlalu mahal. Udah cocok, wah udah pas nih. Bagus nggak Mi? Bagus. Keren nggak Mi? Keren. Tambah cakep nggak Mi Papi? Wah tambah cakep. Masih suka ngomong gitu nggak suami istri? Halo? Masih suka ngomong gitu nggak? Masih suka memuji-muji istrimu nggak? Saya sudah 16 tahun menikah, tapi masih suka saling memuji, saudara. Apa wes kono karepmu? Istrinya udah dandan cantik, dengan harapan dipuji suaminya. Sampai lipstiknya dikasih yang lebih merah dari minggu yang lalu, saudara. Ternyata begitu keluar, suaminya nggak ngomong apa-apa, saudara. Minggu depan pasti lebih merah dari sebelumnya, saudara. Udah dicoba-coba, akhirnya nggak jadi dibeli. Kenapa, saudara? Bukan karena terlalu mahal, bukan. Saya nggak bisa memiliki kemeja itu, ya. Saya nggak bisa pakai kemeja itu untuk saya bawa pulang. Kenapa? Karena saya tidak bersedia membayar harga kemeja itu. Nah saudaraku, mengapa kita tidak bisa menerima pemulihan lebih lagi dari Tuhan? Mengapa hidup kita itu biasa-biasa saja? Karena kita tidak mau bayar harga. Orang itu cenderung cinta hasil tapi nggak mau ngelewati proses, saudara. Saya menangkap ketika suatu kali Pak Niko katakan, untuk masuk to the next level, engkau akan mengalami proses yang lebih berat dari sebelumnya. Dan saya menangkap itu. Dan saya katakan, Tuhan, ketika engkau izinkan aku mengalami proses itu, aku siap Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku siap untuk bayar harga. Saudaraku, sesuatu yang berubah tanpa proses, itu bukan sesuatu yang sejati. Ya. Tapi yang Tuhan mau, seperti firman yang sudah disampaikan, bahwa perubahan itu harus mulai dari roh, jiwa, lalu
tubuh, artinya perkara-perkara materi itu menyusul. Tuhan mau ubahkan. Kita mungkin sudah beberapa kali mendengar cerita yang disampaikan oleh Bapak Rohani kita Pak Niko tentang burung Raja Wali. Tapi ada dari beberapa saudara mungkin yang belum mendengar. Bagaimana seekor burung Raja Wali itu ya dapat hidup sekitar 70 tahun. Bahkan ada yang berhasil hidup sampai 100 tahun. Umurnya lebih panjang dari manusia. Namun saudara, di usia 40 tahun, burung Raja Wali ini dia harus mengambil keputusan untuk hidup lebih jauh atau mati. Kenapa saudaraku? Karena pada usia 40 tahun ini cakarnya itu mulai menua dan mulai bengkok ke bawah. Saya kemarin temukan gambarnya. Jadi rupanya kalau cakar tua dan bengkok ke bawah itu sangat berbahaya. Karena ketika dia sedang ada di satu tempat, maka cakar itu justru bisa melukai atau menusuk dadanya sendiri, saudara. Lalu apalagi yang terjadi? Karena cakar yang sudah tua dan membengkok itu, jadi dia susah untuk mencengkeram mangsa. Padahal burung Raja Wali itu dia sangat akurat. Ketika dia terbang tinggi dan dia lihat ke bawah di danau ada ikan, dia akan menukik dengan kecepatan tinggi dan seketika dia bisa tangkap ikan itu dengan cakarnya. Tapi ketika cakarnya bengkok, nggak kecekel, saudara, lusut terus, saudara. Paruhnya tidak mampu menangkap mangsa karena sudah begitu panjang dan bengkok juga. Bulunya semakin lebat, berat, sulit untuk terbang tinggi. Jadi hanya ada dua pilihan, mati atau jalani proses selama 150 hari. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kondisi demikian, paruh yang panjang dan bengkok, cakar yang menua dan melengkung, bulu yang tebal, dia akan mati. Tetapi dia akan teruskan hidupnya kalau dia lakukan satu hal ini. Dia harus terbang setinggi-tingginya cari tempat bukit batu yang paling tinggi. Saudara ingat loh, kondisi sayapnya sudah menebal. Berarti dia kekuatan untuk terbangnya sudah berkurang jauh. Jadi dia harus bekerja keras, dia harus bayar harga, dia harus habis-habisan untuk sampai ke tempat yang tinggi itu. Lalu di tempat yang tinggi itu yang pertama dia harus lakukan adalah dia pukulkan paruh itu ke batu dengan sekeras-kerasnya. Sampai paruhnya itu copot. Dan beberapa saat akan tumbuh paruh yang baru. Kalau paruh yang lama nggak copot, nanti paruhnya gingsul, saudaraku. Ya. Lalu yang kedua, dia lepaskan cakarnya. Setelah paruh yang baru itu tumbuh, dia tunggu beberapa saat dan dia bisa melepaskan cakarnya. Kemarin dokter Yanuar bilang gini, puji Tuhan Pak Andi untung nggak kena kukunya loh Pak. Loh memang kalau kena kukunya sih kenapa dok? Saya kan nanya gitu kan. Lah kira-kira Pak Andi kuat nggak kalau saya cabut kukunya Pak Andi kayak gitu? Oh gitu ya dok? Iya. Lah kalau kukunya jebol jebat itu harus dicabut kayak gitu. Saudara bayangkan Raja Wali mencabut cakar, bayangin coba. Kalau kita cabut kuku gimana rasanya saudara? Tahap ketika dia cabuti bulunya. Mau bayangin, coba cabut rambut saudara. Anak kecil nek lagi berantem kan jambak-jambakan. Wah sakit dijambak. Hati-hati loh ya, aja wis ana sing wis tuwek-tuwek engko jambak-jambakan. Setelah dia lalui semua proses itu, dia terus perlu waktu 5 bulan dari awal proses sampai selesai. Sampai begitu dia sudah kuat lagi, paruhnya kuat lagi, cakarnya kuat lagi, bulunya sudah tertutup semua. Lah kalau belum komplit kan dia terbang bisa kedinginan saudaraku ya.
Kayak di film kartun itu loh saudaraku ya. Kan jadi malu dia kalau gak ada bulunya kan. Setelah 5 bulan dia baru bisa terbang tinggi lagi dan dia melanjutkan kehidupannya. Saudara. Karena itu apa? Ada ayat Alkitab yang berkata, Tuhan memperbaharui masa muda kita seperti pada burung Raja Wali. Karena Raja Wali ini salah satu binatang atau burung yang luar biasa. Dia next level, saudara. Ya, kalau berhenti dia mati. Saudara mau next level? Tanyain kanan kiri saudara. Mau next level? Mau next level? Harus apa? Harus apa, saudara? Coba dijawab, harus apa? Harus bayar harga. Tidak ada yang lain. Ya. Harus bayar harga. Bayar harga untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Bayar harga untuk lebih bertumbuh lagi. Ayo, apa yang sudah disediakan di gereja ini, saya gak akan pernah bosan katakan. Semuanya itu untuk kepentingan jemaat. Ya, mulai dari kul, rumah doa, doa pagi, persekutuan kaum muda, WBI, kaum pria. Semuanya itu untuk kepentingan saudara. Supaya Anda datang dan Anda bertumbuh, saudara. Ada proses pembersihan di sana. Ingat tadi saya katakan, luka diobati, kalau nggak dibersihkan, itu tetap nggak sembuh. Ada proses pemulihan di sana. Ada orang mungkin bilang gini, dan memang ada orang-orang seperti ini. Kalau aku sampai nggak kebaktian nggak apa-apa, Pak. Kan sama sih, di TV sekarang tinggal nyetel, banyak kebaktian di TV kok. Zaman dulu yang paling terkenal itu adalah John Hartman, ya. Setiap minggu siang, kamu kebaktian di mana? Di depan televisi, di RCTI. Setiap jam sekian hari Minggu. Saudara enggak bisa. Kalau itu hanya menjadi suplemen, oke. Saya bersyukur kalau kita itu senang hal-hal demikian. Sekali waktu pas saya berkunjung ke tempatnya Koafu, sedang nyetel khotbah. Wah sering ya? Iya, saya tiap hari dengar. Bagus. Ya. Timbangin bendera nonton tukul. Oh ya. Tapi bukan itu yang utama. Kita perlu persekutuan di tempat ini untuk nikmati hadirat Tuhan. Anda perlu bersama-sama ada dalam komunitas kul untuk terima pemulihan. Merasakan saling diperhatikan. Namanya berbagi kasih itu seperti apa? Aku gak maulah karena aku gak cocok dengan orang-orang di kulku. Saya mau kasih tahu, mau pindah-pindah 10 kul, gak akan pernah ada yang cocok. Karena setiap kita itu beda karakter. Ya. Kita kepala kita sama orang lain beda apa jadi satu? Beda kepala, beda pemikiran, beda pendapat, saudara. Tapi justru di kul kita praktek kasih. Di kul kita itu belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Merendahkan hati kita. Tidak selalu menganggap diriku yang paling benar. Tapi ternyata dalam kelemahan yang dia miliki, mungkin ada hal-hal yang aku gak setuju dengan dia. Tapi ternyata toh banyak hal-hal positif yang aku temukan dalam kehidupannya. Kalau orang nonton TV di rumah, nonton acara kebaktian di rumah, gak bisa nikmati itu, saudara. Saya mendengar kesaksian, ada orang sementara kita beribadah memuji-muji Tuhan, yang sakit terima kesembuhan. Saudaraku, di tempat-tempat yang Tuhan sudah sediakan seperti itu adalah waktu untuk kita itu mengalami pemulihan dengan Tuhan. Karena itu, entering the next level, yang belum ikut kul harus ikut kul. Amin. Yang sudah kul lebih semangat lagi ikut kul. Ya, belajar berbagi. Kan kalau di diklat gembala kul itu diajarin,
Gembala kul harus bisa mengatur anak-anak kulnya. Jangan sampai nanti di kul ada orang yang pendiam, sementara ada orang yang lebih cerewet. Tapi ada istilah rohani sebetulnya untuk orang demikian. Bukan cerewet, ya, tapi karunia berkata-kata lebih. Ada orang berkarunia berkata-kata lebih, sementara ada yang berkata-kata kurang, saudara. Akhirnya yang lebih ini mendominasi, ngomong terus, landilalahe gembala kule menengan. Loh, jadi akhirnya sing khotbah DN, saudara. Belajar untuk terima. Saya menikmati persekutuan di tempat ini. Sebagai gembala, saya selalu katakan di tengah-tengah rekan-rekan struktur bahwa saya itu tidak sempurna. Dan saya banyak belajar dan saya banyak diubahkan Tuhan dengan persekutuan. Bersama dengan struktur. Tuhan juga banyak ubahkan saya, karakter, sikap, perkataan, ketika saya bersama dengan anak-anak rohani saya, para full timer yang dikasihi Allah di tempat ini. Ya. Belajar. Oh, ternyata belajarnya bukan di perguruan tinggi, saudara. Oh iya ya. Ternyata saya bisa merasakan mereka itu seneng loh. Mereka itu bisa ngerasain ada sukacita. Oh kalau seperti ini. Oh ya berarti aku belajar sekarang. Apa yang mereka harapkan dari seorang gembala atau seorang bapak itu seperti apa. Lah saya berubah menuju ke sana. Gitu. Gembala kul juga demikian. Kenapa ya kok ada anak-anak kul yang gak seneng sama gembala kulnya. Kalau gak seneng ya udah. Aku seperti ini orangnya. Aku adalah aku. Waduh. Belajar, saudara. Iya ya, ternyata dia itu perasaannya lembut. Jadi kalau aku ngomong selama ini seperti ini tuh, dia itu belum udah nggak nangkep, dia tuh takut. Oh berarti saya cara ngomongnya harus seperti ini. Berarti aku harus cara menyatakan kasihnya seperti ini. Kan cara kita menyatakan kasih kepada setiap orang, bahasa kasihnya itu kan lain-lain loh saudara. Ya. Baik, saya akan lanjut ya, karena masih ada 4 poin. Ini saya singkat, harusnya 40 poin. Tak singkat jadi 4. Yang setuju katakan amin. Tapi janji ya, yang belum ikut kul harus ikut kul. Bilang kanan kiri, janji ya gitu. Amin. Yuk, tahun ini saya akan mulai lagi diklat gembala kul. Karena akan banyak kul-kul yang baru akan dibuka, saudara. Siap bayar harga. Kita akan melihat sekarang ada 4C di sana. Apa itu 4C? 4C itu adalah kunci perubahan. C yang pertama adalah choice. Choice. Pilihan. Kunci perubahan yang pertama adalah pilihan. Sebab kitalah yang harus membuat pilihan. Jangan pakai ayat yang berkata, mari kita menunggu waktunya Tuhan. Ya. Kenapa Yesus menangisi Yerusalem? Kalau saudara pernah baca ayat itu. Yesus menangisi Yerusalem. Karena kota Yerusalem mereka tidak merespon. Karena mereka tidak tahu saat Tuhan melawat mereka. Saudaraku, betapa malangnya kita. Kalau saat kairos Tuhan itu dinyatakan, Tuhan melawat kita, tapi kita nggak mau memilih. Kita nggak menentukan pilihan kita, saudara. Pilihan itu ada di tangan kita. Pilihan untuk melakukan apa yang baik atau yang tidak baik. Pilihan untuk hidup kudus atau tidak kudus. Pilihan untuk kita taat atau tidak taat. Itu pilihan ini di tangan kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Jangan katakan gini, lah habis aku susah sih, keadaanku seperti ini. Ya. Saudara, kalau kita ngomong susah, setiap kita itu pasti punya pergumulan masing-masing. Betul enggak saudara?
Setiap orang yang duduk di ruangan ini itu punya kesibukannya sendiri-sendiri. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya. Jadi kita nggak bisa ngomong, nggak bisa. Enggak, pilihan itu di tangan kita. Tadi saya ulangi lagi. Pilihan untuk Anda itu bertumbuh di kul atau tidak. Itu juga di tangan saudara. Tuhan juga katakan, pilih berkat atau kutuk. Siapa yang milih? Siapa yang milih, saudara? Ulangan 28, pilih berkat atau kutuk. Siapa yang milih? Kita. Kalau engkau mendengar dan memperhatikan perkataan Tuhan Allahmu serta melakukannya, berkat. Kalau engkau tidak mendengar dan tidak melakukan, kutuk. Tapi saya tahu dan saya percaya kalau Tuhan itu mau kita pilih berkat, saudara. Hidup atau mati, siapa yang milih? Kita. Tapi Tuhan mau kita memilih hidup. Suatu kali ada cerita, konon ada seorang kakek itu yang sangat berhikmat. Dia itu selalu bisa menjawab setiap pertanyaan orang dengan bijaksana. Sampai dia dikenal di lingkungan tempat tinggal bahwa si kakek ini adalah orang yang bijaksana. Rupanya ada seorang anak muda itu yang nggak senang dengan si kakek ini. Kira-kira dia agak iri lah dengan kakek ini. Beberapa kali dia mengamati dan sampai akhirnya dia temukan satu cara untuk menjebak si kakek. Dia datangi kakek dan dia cari si kakek itu. Dengan setelah dia menangkap seekor kupu-kupu ditaruh di tangannya dan dia cari si kakek itu. Oh, ternyata si kakek itu ada di warung. Dan ketika sampai di warung, dia mau jebak si kakek ini. Coba kek, engkau selama ini berhikmat bisa jawab. Sekarang tolong jawab pertanyaanku kek. Kupu-kupu yang di tangan saya ini hidup atau mati? Dia berpikir kalau dia jawab mati, nggak tak remet. Hidup. Kalau dia jawab hidup, tak lemet, dilemet-lemet, jadi mati. Si kakek yang bijaksana ini menjawab gini. Kupu-kupu yang di tanganmu itu, dia mau hidup atau mati, itu tergantung kamu. Kalau engkau mau dia mati, dia mati. Kalau engkau mau dia hidup, dia hidup. Sudah mengerti kisah ini? Ya. Jangan katakan habis keadaan di sekitarku yang membuat aku jadi seperti ini. Kowe kok galak temen toh? Lah wis memang wong ning sekitarku kaya ngono kok, piye ora galak. Kamu kok khawatir melulu sih, kenapa? Keadaanku Pak, aduh Pak Andi mah gak ngerasain. Situasi yang disalahkan, lingkungan yang disalahkan. Padahal poin ini berkata, pilihan di tangan kita, saudara. Katakan kanan kiri saudara, pilihan itu di tangan kita. Amin. C yang kedua adalah komitmen. Kita diingatkan lagi tentang komitmen, saudaraku. Ya. Komitmen membuat kita terus maju. Nggak stagnan atau bahkan mundur. Orang yang punya komitmen nggak akan pernah menyerah dalam kehidupannya. Saudara, kemarin saya menemukan ada satu artikel kisah dari seorang bernama Hernando Cortés. Saudara pernah dengar enggak orang ini? Siapa Hernando Cortés? Dia adalah seorang yang menaklukkan Meksiko dengan mengalahkan suku Aztec. Jadi dia berangkat dengan sekitar hampir 600 pasukan. Dengan senjata seadanya, mereka itu akan menduduki Meksiko. Tapi waktu itu, tempat itu dikuasai oleh suku Aztec ini. Dan mereka tinggal di pedalaman-pedalaman dengan kota-kota yang besar.
Setelah mereka merapat, kapal mereka mendarat. Si Hernando Cortés ini memimpin pasukannya. Ayo kita akan duduki, kita akan kalahkan. Tapi rupanya pasukannya ini sudah sering mendengar betapa kejamnya suku Aztec ini. Ya, betapa kejamnya suku Aztec ini. Jadi rupanya sebagian besar dari pasukannya itu sempat takut untuk maju, saudara. Untuk menyerang. Lalu Hernando Cortés ini dia mendapatkan hikmat dan dia segera perintahkan ke orang-orang, ke anak buahnya. Dan saat itu dia katakan, kembali ke tempat kapal-kapal kita dan sekarang bakar kapal kita. Semua armada kapal itu disuruh dibakar, saudara. Kenapa? Dan dia katakan kepada pasukannya, sekarang kalian pilih sendiri. Pilihannya cuma 2. Maju, menang. Atau kamu disikat sama suku Aztec. Kalau masih ada kapal kan bisa kabur. Ya toh? Nah, banyak orang percaya ketika mereka lahir baru dari kehidupan yang lama, mereka melewati kasih karunia Tuhan, masuk kepada hidup yang baru. Jembatan yang lama ini enggak dihancurkan, saudara. Jadi ketika lagi menghadapi pergumulan, ketika lagi menghadapi situasi yang sulit, manusia lamanya balik lagi, saudara. Hidup kembali kepada hidup yang lama. Tapi Hernando Cortés akhirnya dia bisa memenangkan itu. Waktu itu saya bisa membayangkan dia mungkin katakan kepada anak buahnya gini, anak buah, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Karena itu kita sampai sekarang mengenal peribahasa itu, saudaraku ya. Itu berasal dari Hernando Cortés, saudaraku. Bilang kanan kiri lagi, tidak ada pilihan lain selain maju. Amin. Tidak ada. Coba dong bilang. Saya lihat ada yang belum ngomong kanan kirinya. Saya tak minum dulu lah. Amin. Punya komitmen. Orang yang punya komitmen itu sudah kepalang. Udah gak ada pilihan mundur, saudara. Gak lihat masalah tapi lihat ke depan. Wah, kemarin Kohuwe kan kasih contoh kan. Setengah penuh atau setengah kosong. Bukan sulap, bukan sihir. Setengah penuh apa setengah kosong? Orang optimis bilangnya setengah penuh. Tapi kalau orang pesimis bilangnya setengah kosong. Orang pesimis itu selalu bilangnya masalahnya, pergumulannya. Lihat kalau ketemu ngomongnya kui baik. Tapi kalau orang optimis, dia selalu katakan pengharapannya, imannya, langkah-langkah ke depan itu gimana. Miliki komitmen, ya. Menjelang detik-detik terakhir, yang bersyukur katakan amin. Makanya kalau kebaktian itu makan dulu, saudara, ya, supaya Anda bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Yang ketiga adalah konsistensi. Ya. Ternyata setelah disurvei, saya pernah sampaikan ini, untuk membentuk satu kebiasaan yang baru, kita perlu waktu minimal 40 hari, saudara. Kalau kita berhasil melewati kebiasaan kita selama 40 hari, kebiasaan baru kita yang baik, maka karakter kita juga akan berubah. Sikap kita akan berubah. Ya, mulai biasakan setiap hari harus doa, setiap hari harus buka Alkitab. Kalau kita biasakan itu dan Anda berhasil melewati 40 hari, itu akan menjadi kebiasaan yang baik bagi saudara. Selama ini mungkin masih suka kata-kata kotor, masih suka ngumpat, masih suka
ngomong kasar, coba kalau Anda berhasil lewati 40 hari, Anda akan berubah. Ya, konsisten, bukan hanya sehari 2 hari. Pertobatan itu bukan cuma seminggu 2 minggu. Sebentar ada RTS. Ya. Kita berdoa supaya anak-anak muda ikut RTS dan dijamah Tuhan. Mereka bertobat tapi bukan cuma seminggu 2 minggu, bukan cuma sebulan, saudaraku. Tetapi hidup mereka berubah. Konsisten. Lalu yang keempat, saya akan lebih tekankan yang keempat ini lebih banyak. Sampaikan ini. Apa saudara? Kunci perubahan yang keempat apa? Community. Apa bacanya? Bahasa Inggrisnya? Community. Bahasa Indonesianya? Komunitas. Kalau istilah di HOG apa? Cool. Cool manning. Iya memang. Gereja ini semakin bertumbuh karena cool. Karena cool itu adalah ujung tombak dari gereja ini. Tuhan sudah berikan kepada gereja kita lewat Bapak Rohani kita Pak Niko. Jadi pertumbuhan perkembangan gereja ini, kekuatan gereja ini karena cool. Ya. Kalau jemaat ikut cool, pasti bertumbuh. Jemaat ikut cool, pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Jemaatnya dipulihkan. Jemaatnya diberkati. Jemaatnya bertumbuh. Gembala coolnya juga dipulihkan, diberkati, dan bertumbuh juga, saudara. Apa ungkapan John C. Maxwell? Dia berkata gini, tunjukkan kepada saya dengan siapa Anda bergaul saat ini. Maksudnya apa sih? Maka saya akan menunjukkan jadi apa Anda kelak. Ternyata memang benar loh saudara. Saudara masih ingat ilustrasi yang saya berikan sebelum saya menutup khotbah hari ini. Ketika ada seekor anak burung Raja Wali yang tanpa sengaja ketika masih berupa telur itu tercampur dengan telur ayam kampung. Dan setelah menetas, ternyata tanpa disadari, dia itu ada di kumpulan ayam kampung. Raja Wali ada di kumpulan ayam kampung. Saya mau kasih tahu, Raja Wali itu mainnya itu di tempat bukit batu, saudara. Tapi kalau ayam kampung mainnya di mana? Mainnya di got, mainnya di tempat yang becek-becek, cari cacing. Karena nggak tahu di komunitas itu, dia berpikir aku dan dia sama. Lalu dia mulai bergaul dengan anak-anak ayam kampung. Dia menganggap induk ayam kampung itu adalah induknya. Dia tidak sadar. Dan sampai beberapa saat, suatu kali ketika dia melihat ke atas, dia melihat ada seekor burung yang besar dan perkasa. Sayapnya begitu kuat. Terbang dengan mengepakkan sayapnya. Dia dari bawah anak burung Raja Wali ini bilang gini, hebat sekali burung itu. Dia nggak tahu kalau dirinya adalah burung Raja Wali. Nggak bisa terbang tinggi, lah kumpul lembe ayam. Jemaat, Anda nggak akan bisa terbang tinggi kalau tidak menjaga komunitas. Anda perlu ada di komunitas yang baik, yang benar. Mazmur 1 katakan, jangan duduk pada kumpulan pencemooh. Anda harus berani ambil keputusan untuk keluar dari komunitas duniawi yang tidak sehat. Ya. Kalau Anda kumpul sama orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda akan menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau Anda kumpul sama orang yang malas beribadah, Anda akan menjadi orang juga yang malas untuk mencari Tuhan, saudara. Anda kumpul dengan orang yang suka bersungut-sungut, perhatiin, nggak lama, saudara, pasti akan transfer, suka sungut-sungut, suka ngomel.
Tapi kalau Anda kumpul dengan orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup menjaga kekudusan, maka kita pun akan menjadi seperti orang itu, saudara. Amin, saudaraku. Perhatikan komunitas saudara. Ya, perhatikan komunitas saudara. Karena dengan siapa kita kumpul, kita akan menjadi seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, choice. Lalu yang kedua apa? Komitmen, konsisten. Dan yang keempat adalah community atau komunitas. Tangkap ini baik-baik dan siap untuk mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus setelah kita selesai berdoa.